mengidap sakit spiritual itu seperti apa? Iya, kayaknya ada sakit spiritual nih kan? Jadab. Ada jadab. Iya. Ya, orang-orang yang sakit seperti itu biasanya identik dengan kehaluan yang sangat ya. Ketika dia sudah berani memposisikan dirinya itu sejajar dengan Tuhan gitu. Aku tak noto kalimat khawatir dihujat banyak orang. Kayak misalnya begini. Oke, akan ada tsunami. Ya, tsunami gara-gara BMKG ya pertama yang ya. Tapi akhirnya kan dikembangkan dan segala macam. Oke, akan ada tsunami segini besar. Terus akan ada banjir bandang menghabiskan berapa kelurahan dan segala macam. Ya itu boleh-boleh saja based on data. Lek BMKG kan kurang lebih awake dhewe wis paham lah ya secara keilmuan, teknologi dan segala macam mereka punya. Bisa dirasionalkan. Tapi kalau kita ini dengan alasan oh ya karena sudah oleh kisi-kisi dari Tuhan atau oleh kisi-kisi dari segala hal lah ya, dari segala sumber. Yo, menurutku iku DE sudah berani mendahului Tuhan. Gitu ya toh? Karena itu yang menentukan nanti itu terjadi atau tidak terjadi. Kan ya tergantung Tuhan toh. Iya. BMKG itu cuma bisa meramalkan berdasarkan teknologi, berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Dengan tujuan apa BMKG kasih? Supaya manusia-manusia ini aware, supaya hati-hati kan gitu. Supaya mereka itu lebih mempedulikan lingkungan gitu. Lalu misalnya mas-mas, mbak-mbak dan segala macam itu tujuannya apa? Iya. Jadi menurutku ya itu bagian dari kehaluan spiritual. Untuk mereka kembali sehat gimana caranya, Bu? Kembali sehat. Wah, itu harus dapat hidayah, harus dapat jamahan dari Tuhan itu. Iya. Karena saya juga lucu ini, Bunda. Dulu mungkin sebelum ada Android dan lain sebagainya, itu banyak orang-orang, mohon maaf ini, yang punya hajat, cari orang pinter lah, bahasa orang sana itu, orang pinter, gimana caranya besok itu nggak turun hujan. Sekarang kita nggak pakai, Bunda. Tak tolak kemarin. Aku punya ini kok. Besok cuaca di sini seperti apa? Dan itu terbukti ya. Betul. Aku yang ngono lek arep lunga. Berarti kita nggak usah sibuk-sibuk cari benda ini, syarat itu. Cukup dengan Android modal 50.000 kita beli pulsa sudah. Betul. Makanya saiki itu kan semua itu akhirnya disederhanakan. Direduksi, dengan teknologi itu akhirnya segala hal itu jadi mudah dan sederhana. Tapi itu dua sisi mata uang ya. Ya secara teknologi kita dimudahkan dalam menjalani hidup itu semua serba mudah dan segala macam. Tapi daya tahan manusia itu tanpa kita sadari downgrade loh. Iya. Daya spiritualitas manusia itu tanpa kita sadari downgrade semua. Gitu. Jadi aku saiki ku rada gak percaya lek ana wong ngomong ana wong sakti ku, aku gak percaya. Karena apa? Zamannya sudah beda. Zamannya zaman Android. Kalau orang dulu mungkin ya supaya dia bisa komunikasi dengan orang lain, itu dia harus belajar telepati. Dan untuk belajar telepati itu ada rangkaian laku yang harus dia lakukan. Ya kan? Terus misalnya kalau sekarang kan kita mau jalan jauh, sudah ada pesawat, udah ada mobil, segala moda transportasi tersedia. Tapi zaman dulu ya, orang itu pakai ilmu saipi angin. Nah, ya toh, lek gak ngono ngerogo sukmo. Dan untuk bisa menguasai ilmu itu, dua ilmu itu, orang itu harus berproses laku yang sangat panjang. Berarti, dan tidak semua orang bisa. Berarti sangat mungkin ketika kita VC itu ternyata VC dari Android itu pengembangan dari Koco Benggolo, Bu. Betul. Betul. Iki Koco Benggolo modern. Modern ya, itu pengembangan. Kalau dulu kan harus laku, harus puasa dan segala macam. Ritualnya banyak. Sekarang kan udah nggak perlu. Iya. Jadi ya mohon maaf, kalau sekarang bilang ada orang yang sakti gitu, aku harus ketemu dulu sama orangnya. Wong saiki ku
gak tahan lapar. Benar. Kurang Terus tirakat. tirakatnya kurang, melek bengine juga kurang. Habis itu kalau dulu kan harus ngolah nafas, Bener. habis itu harus ngolah rogo. Nah, saiki olahraga seorang wis wega. Jujur kemarin Segala tuh, macam juga wis wega. iya Bu. Jadi ketika ada kontestasi apapun itu kan banyak sekali para orang-orang yang mengaku spiritualis menawarkan diri. Saya itu ngetesnya gampang, tak ajak ke warung. Ketika dia masih milih itu lauk pauk A B C, udah kita amplop suruh pulang aja. Oh. Gak ada yang serius. Ngono ya. Lek ngaku sakti Iya, ngetesi ajak ngono makan ya. dulu. Kalau dia masih milih itu makanan, berarti ya nggak sakti. Udah pulang aja. Makanya kalau orang sakti itu saiki wis nggak ngerti ya, aku udah nggak percaya, maaf ya. Kecuali aku bisa ketemu orangnya langsung. Tapi orang sekarang itu bisa atau sangat bisa memberdayakan pikirannya. Benar, benar. Nah, itu ada ilmunya, itu bisa dipelajari gitu. Ada bukunya, ada kelasnya, ada seminarnya, dan itu bisa dipelajari. Dan sudah terbukti dari zaman dulu sampai sekarang, kekuatan pikiran itu luar biasa. Karena nenek moyang kita itu sakti-sakti juga dia menggunakan Benar. kekuatan pikiran. Jadi misalnya ono orang sakti dalam konteks kayak orang-orang zaman dulu, aku nggak percaya. Saya meyakini bahwasanya ilmu spiritual atau ilmu apapun itu ada. Tapi untuk era sekarang ya bisa dihitung dengan jari gitu. Iya. Dan sekarang kan orang lebih mudah memberikan pengakuan keakuannya. Betul. Aku. Nah, itu saya makin tidak yakin malah dengan mereka yang memberikan Ada keakuan. beberapa orang yang memang oleh Tuhan itu diberikan gift. Ada, aku percaya. Sama. Dan aku pernah lihat sendiri juga. Tapi biasanya orang-orang seperti itu silent. Silent ya. Jadi nggak berkoar-koar, Benar. malah Sepakat sembunyi entah di mana, karena dia mempunyai tugas khusus. Dia diberikan gift karena dia mempunyai tugas khusus dan tidak akan berkoar-koar. Benar. Sepakat saya. Nah, yang selanjutnya ini saya sering melihat Bunda, ada orang dermawan, ya kan, sering melakukan kegiatan yang berbau amal, sedekah. Itu saya lihat mereka melakukan itu kok tidak tambah miskin gitu loh. Tambah semakin menjadi-jadi hartanya. Ya, ini yang saya mau tanyakan, apa sih keajaiban bersedekah itu? Keajaiban bersedekah ya, di agama itu, di semua agama itu juga mengajarkan yang sama. All religion ya, sama ya. Sama. Bersyukurlah, maka nikmatmu akan aku tambah. Gitu. Nah, cara bersyukurnya gimana ya? Karena awake dhewe menungso ya. Cara bersyukurnya ya dengan cara itu. Memberikan dampak kebaikan kepada sesama manusia. Melakukan banyak dharma kepada sesama manusia. Karena Tuhan itu tidak perlu diberikan apa-apa. Dia itu punya semuanya. Iya. Dia sudah memiliki semuanya. Dia tidak perlu apapun, dia tidak perlu pengakuan, dia tidak perlu apapun dari manusia. Gitu loh. Karena dia pemilik dari semuanya ini. Iya. Nah, cara bersyukur yaitu melakukan banyak kebaikan. Kebaikan kepada siapa ya? Kebaikan kepada seluruh isi alam semesta. Ya kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada binatang dan segala macam yang ada di sekitar kita. Everything ya. Semua. Makanya bersyukurlah, cara bersyukur dengan melakukan banyak kebaikan. Dengan begitu nikmatmu akan aku tambah. Tambah ya. Itu sudah janji Tuhan. Nah, untuk menguatkan bahwasannya apa-apa yang kita sedekahkan itu bisa bertambah, itu gimana caranya? Nasi aja nggak usah dipikir. Saya paling apa ya, kalau saya lihat orang-orang itu setiap mau beramal itu kan ditafsiri orang. Penafsirannya gini,